Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa menjadi suatu referensi atau bisa juga teman-teman perhatikan dalam perdagangan beberapa hari ke depan. Nah, seperti yang biasanya, kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu supaya kita tahu langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita masuk ke market gitu. Jadi di perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat plus 0,63% di level harga 7141 yang dimana di sesi penutupan tadi dia sempat dikerek turun gitu. Jadi di harga penutupan tadi indeks kita ditutup eh, melemah. Kalau teman-teman perhatikan dia ditutup melemah, namun secara overall indeks kita di perdagangan hari ini tetap ditutup menguat. Yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan, besar kemungkinan di sini dia seperti membuat base yang dimana ketika ada suatu base terbentuk di situ ada suatu akumulasi gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan indeks kita sendiri tidak ada hal yang perlu teman-teman takutkan karena kalau seandainya pun dia coba melemah itu hanya menjadi suatu koreksi dan itu bisa menjadi hanya sebagian dari secondary reaction dari primary trendnya ini sendiri. Jadi untuk indeks kita sendiri kita tidak perlu menakuti diri kita karena kalau seandainya pun dia mencoba koreksi kita hanya tinggal ukur dia mau kemana pembentukan secondary trend atau kepala cangkulnya gitu teman-teman. Jadi secara overall kita tidak perlu takut, palingan teman-teman yang teman-teman butuhkan adalah perhatikan saham-saham apa aja yang masih menarik dan terlebih teman-teman pastikan juga ketika teman-teman trading itu lihat saham-saham yang terutama uptrend secara structure marketnya karena walaupun kita mempunyai analisa yang belum terlalu tajam namun karena trennya sangat bagus setidaknya win rate kita itu bisa meningkat teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman entry di market tuh teman-teman pertama kali yang harus teman-teman perhatikan adalah satu tren saham tersebut, kedua eh, sektornya karena sektor itu sangat penting ditambah dengan kondisi yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman tahu kondisi saat ini seperti apa dan teman-teman bisa tahu sektor apa yang pantas untuk teman-teman perhatikan gitu. Nah, di sini saya sudah buat listnya saham-saham apa aja yang ingin saya bahas. Yang pertama itu ada saham Indi. Nah, Indi sendiri tadi kalau teman-teman perhatikan dia break high-nya ini, teman-teman. Dia break di sini yang dimana kita tandakan seperti ini dan saya tadi sudah membuat sebuah referensi untuk saham Indi ini sendiri karena kalau teman-teman perhatikan di sini kalau kita membacanya secara structure market Indi ini sangat menarik teman-teman. Indi ini sangat menarik dan di sini dia telah break high sebelumnya dan ini tandanya harganya akan lanjut jalan gitu. Jadi tadi di grup WhatsApp saya juga saya sudah katakan bahwasanya area entry kita itu ada di level harga 3100 sampai area kuning ini gitu. Jadi kalau seandainya dia masih mencoba retest memasuki area kuning itu teman-teman bisa manfaatkan untuk coba pertimbangkan koleksi saham Indi ini apabila teman-teman belum punya barangnya karena seperti yang teman-teman perhatikan sektor energi termasuk salah satunya adalah batu bara itu adalah salah satu sektor yang perlu teman-teman perhatikan dan wajib teman-teman perhatikan dalam satu tahun ini karena besar kemungkinan batu bara sampai akhir tahun pasti masih sangat eksis teman-teman dan juga yang dimana harga batu bara juga sangat bagus di secara global dan itu akan mendorong laporan keuangan mereka yang dimana kalau seandainya laporan keuangan mereka kuartal 2 ini nanti muncul besar kemungkinan akan terprice in dengan harga sahamnya. Jadi pastikan ketika teman-teman yang ingin coba mendapatkan capital gain yang gede, teman-teman perhatikan area-area demand zone-nya dan teman-teman bisa hold saham Indi atau saham-saham sektor energi yang teman-teman sukai gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk eh, saham-saham yang seperti ini kalau teman-teman bilang sudah ketinggalan atau belum, ingat teman-teman, eh, market itu selalu memberikan kita opportunity. Market itu selalu memberikan kita opportunity, makanya saya katakan ketika dia memasuki area entry kita, teman-teman jangan sia-siakan momentumnya. Namun kalau seandainya momentumnya sudah lewat, teman-teman jangan coba kejar saham tersebut itu sangat berisiko gitu. Jadi untuk Indi sendiri, teman-teman perhatikan area entry kita ada di level harga 2910 sampai 3100 dan itu sangat bagus untuk secara risk to reward pun juga masih oke, teman-teman. Kalau teman-teman entry di harga 3100 memang dia ada range sekitar 8% namun ke area risk to reward ratio kita juga masih masuk gitu karena secara
trennya juga masih sangat sehat, dan ya teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk masukkan saham Indi ini ke dalam watchlist teman-teman gitu. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham minyak, yaitu saham Medco. Medco ini sebenarnya saya termasuk telat untuk membahasnya di video, namun daripada saya tidak bahas, itu sama sekali lebih tidak berguna lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk Medco ini sendiri teman-teman perhatikan, dia kalau kita tarik time frame melalui H4, di sini dia break teman-teman. Dia break yang dimana kalau teman-teman perhatikan secara structure market, saham Medco ini sangat menarik gitu. Saham Medco ini sangat menarik, yang di sini teman-teman perhatikan dia break high-nya gitu. Dia break high-nya dan dia coba retest di 605 dan dia di reject ke atas gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman dikasih kesempatan lagi Medco ini, apabila dia masih dikasih retest ke area ini, teman-teman. Dia dikasih retest ke area ini 605 sampai 615, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk coba koleksi saham Medco ini sendiri gitu. Jadi untuk Medco sendiri, walaupun laporan keuangan mereka sendiri belum rilis, kalau teman-teman perhatikan secara year on year-nya itu di akhir tahun 2001 mereka belum rilis. Namun mereka juga melakukan buyback, teman-teman. Mereka melakukan buyback. Jadi saya rasa ada suatu optimis untuk kinerja Medco ini ke depannya, dan juga terprice in dengan secara structure marketnya saham Indi ini sendiri. Namun kalau teman-teman untuk Medco ini, kalau teman-teman perhatikan secara time frame lebih gede di weekly, sebenarnya overall Medco ini belum kemana-mana teman-teman. Dia belum kemana-mana, dia masih ranking di area-area seperti ini. Namun ya ada range yang bisa teman-teman manfaatkan untuk coba make money di saham Medco ini sendiri gitu. Jadi kita coba manfaatkan kalau seandainya dia dikasih retest lagi setidaknya di harga 615. Di situ teman-teman bisa coba entry, dan untuk stop lossnya sendiri kita bisa letak close di 595 gitu. Jadi risknya juga hanya sekitar 3%-an, dan itu sangat bagus untuk risk to reward ratio teman-teman sendiri. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak 1:2-nya di sini. Teman-teman bisa letak di 655, itu adalah TP1, dan TP2 teman-teman kalau ekstrimnya bisa diletak di 700 gitu. Jadi untuk Medco sendiri teman-teman perhatikan aja, untuk area entry kita ada di 605 sampai 615. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di 625 bisa-bisa aja. Namun ya kembali risk kita akan semakin gede gitu. Risk kita akan semakin gede. Jadi pastikan dengan sesuai style teman-temannya gitu. Pastikan dengan sesuai style teman-teman gitu. Jadi untuk Medco sendiri, area entry kita teman-teman perhatikan dan bisa teman-teman jadikan watchlist dalam kedepannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat saham Elsa. Untuk Elsa sendiri sebenarnya kita sudah kena TP1 di sini, teman-teman perhatikan dia sudah kena TP1. Kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa entry di saham Elsa ini, Elsa ini masih sangat menarik, teman-teman, yang dimana dia bertahan di atas area entry kita. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ada area demand. Ini adalah namanya area demand, teman-teman. Ini adalah area demand yang dimana ada suatu transaksi jual dan beli. Kalau teman-teman perhatikan tuh, rally bis rally namanya. Nah, di sini kalau teman-teman kotakin seperti ini, ini adalah namanya area demand. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Elsa ini, teman-teman masih bisa lakukan. Teman-teman masih bisa lakukan. Untuk stop loss cukup di bawah 318 aja, teman-teman. Jadi untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa letak di 318. Karena kalau untuk oil WTI sendiri kita belum lihat ya, oil WTI. Sorry. Nah, harga oil sendiri sekarang dia sedang berada di area high-nya, teman-teman. Dia ada di harga 118 per barel, jadi masih berada di area range yang cukup tinggi. Nah, kalau untuk Elsa, kita kembali ke Elsa. Untuk Elsa sendiri, kalau kita ubah time frame-nya ke H4, di sini ada suatu area base yang dimana teman-teman perhatikan, kalau seandainya ingin coba entry, teman-teman bisa lakukan. Dan untuk stop loss-nya, teman-teman bisa letak di sini, di bawahnya ini. Jadi stop loss-nya juga di level 314, sekitar 3,68%. Dan TP-nya teman-teman bisa letak setidaknya di high-nya ini, 360 gitu. Jadi untuk Elsa sendiri masih menarik, karena di sini dia masih membuat base, teman-teman. Di sini dia masih membuat base gitu. Oke, itu untuk Elsa.
Selanjutnya ada saham Saratoga. Nah, untuk Saratoga sendiri, saya pernah analisakan saham ini jauh hari kemarin ketika dia masih belum memasuki area UFO kita. Kalau tidak salah masih di area ini 3250 kalau nggak salah. Saya katakan area entry kita ada di area yang kuning ini 2970 sampai 3100 gitu. Dan benar aja ketika dia memasuki area UFO, teman-teman lihat sendiri probability dan win rate-nya sendiri sangat powerful dan pasti teman-teman sudah make money dengan cukup lumayan gitu. Nah, di sini kabar baiknya untuk eh, Saratoga sendiri, kalau teman-teman perhatikan di sini dia break, teman-teman. Dia break area ini. Ini teman-teman bisa katakan area akumulasi gitu. Dia break area akumulasi dan dia close di level harga 3450. Nah, kalau untuk Saratoga sendiri seandainya dia dikasih retest seperti ini, teman-teman bisa coba entry gitu bagi teman-teman yang belum punya barangnya. Namun kalau yang udah punya barang di harga bawah ya teman-teman lebih baik hold aja sahamnya. Nah, untuk area entry-nya teman-teman bisa letak di area 3330 sampai 3400. Itu adalah area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan untuk entry. Untuk stop loss-nya sendiri teman-teman bisa letak di 3280 gitu. Jadi untuk Saratoga sendiri masih menarik. Jadi kalau seandainya dia dikasih retest ya teman-teman jangan sia-siakan momentumnya gitu. Oke. Itu untuk Saratoga. Selanjutnya ada saham BRMS. Untuk BRMS sendiri, teman-teman perhatikan di sini dia sangat menarik. Teman-teman dia di sini seperti membuat suatu triple bottom, bottom 1 2 3 dan kalau teman-teman perhatikan juga dia seperti membuat inverted high and shoulders di sini dan ada area key level penting yang telah kita tandakan di 230. Tadi saya katakan kalau seandainya dia mampu break di atas 230 itu menjadi suatu konfirmasi untuk teman-teman bisa entry di BRMS sendiri. Namun saya pribadi masih optimis dari structure marketnya, saya masih optimis bahwasanya ini mempunyai pondasi yang kuat untuk mendorong harga saham BRMS ini untuk laju naik, teman-teman. Jadi untuk BRMS sendiri saya mencoba spekulasi tadi di saham BRMS ini yang dimana di level harga 230 kita coba entry dan untuk stop lossnya sendiri kita letak kasih range di level harga 218 dan TP1-nya ada di 248 dan area ekstrimnya teman-teman bisa letak di 278 gitu. Jadi untuk BRMS sendiri view-nya seperti itu aja. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas ada saham Pegas. Untuk saham Pegas sendiri teman-teman perhatikan di sini dia sedang berkonsolidasi. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia sedang berkonsolidasi. Jadi untuk Pegas sendiri teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia break area high-nya ini harganya akan lanjut jalan gitu. Jadi untuk Pegas sendiri kalau teman-teman ingin coba spekulasi bisa masuk di dekat-dekat area 1730. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 1730. Itu area stop loss area apa namanya itu? Area namanya spekulasi. Tapi kalau seandainya dia break di 1820, di atas 1820 nih, tandanya dia akan mau lanjut naik lagi gitu. Jadi untuk Pegas sendiri sebenarnya secara structure market juga dia masih menarik. Ini adalah momentum yang sangat bagus untuk Pegas sendiri. Dan kalau seandainya teman-teman ingin coba buy on weakness saham-saham seperti ini ya teman-teman bisa tunggu dia memasuki 1750 sampai 1730. Untuk stop loss-nya sendiri cukup dia close di bawah 1730 gitu. Oke, mungkin untuk Pegas itu aja dan mungkin juga saham-saham yang saya bahas di video ini mungkin itu aja. Jadi biarlah saham-saham yang saya bahas di video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman bukan sebagai ajakan beli gitu. Jadi pastikan dan sesuaikan juga dengan profil resiko teman-teman. Bagi teman-teman juga yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya. Nanti di situ saya akan pandu teman-teman bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas dengan minimal deposit sebesar 10 juta. Nanti ketika teman-teman sudah buka akun Mirai Aset Sekuritas, kita akan bergabung dalam satu grup WhatsApp yang dimana di dalam grup WhatsApp itu kita akan lebih intens, teman-teman. Di situ kita akan lebih intens dan juga teman-teman pastinya dapat sharing langsung bersama saya dan di situ kita dapat belajar sama-sama. Di situ kita nanti akan lebih aktif untuk mereferensikan saham-saham apa aja yang bagus dan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.